Assalamualaikum, selamat datang ke channel kami iaitu Dunia Kita Milik Semua. Kali ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu mengenal kayu, bahagian, jenis, sifat dan manfaat. Sebelum kita meneruskan topik ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana masih setia bersama kami. Mari kita teruskan. Let's go. Penggunaan kayu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Beberapa manfaat kayu yang sering kita jumpa adalah sebagai bahan konstruksi rumah dan bangunan, peralatan rumah tangga, karya seni, kertas dan sebagainya. Pemilihan kayu yang digunakan untuk pelbagai keperluan tersebut tentu berdasarkan berbagai pertimbangan seperti kekuatan dan keawetan kayu, harga kayu, tekstur serat dan sifat-sifat dari kayu lainnya. Kerana kayu yang dihasilkan oleh setiap pohon memiliki karakteristik berbeza-beza. Kayu adalah bagian batang, cabang, ranting tumbuh yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bahagian dinding sel bahagian jaringan pada batang pokok. Tumbuhan berkayu mulai muncul sekitar 4 juta tahun lalu dan telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Melalui kayu, kita juga dapat mengetahui kondisi iklim dan cuaca pada masa lalu dengan cara mempelajari cincin pertumbuhan dari sebuah kayu. Kayu merupakan hasil hutan berupa bahagian batang pohon. Bahagian-bahagian kayu dapat diketahui dengan cara melakukan pemotongan melintang batang pohon. Antara lain tempulur yang bersifat lunak, kemudian cincin pertumbuhan, kayu teras, kayu gubal, dan pada bahagian luar adalah pepagan atau kulit kayu. Pada bahagian bercabangan akan terdapat pola khusus yang biasa disebut mata kayu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bahagian-bahagian kayu. Empulur adalah bahagian terdalam dari batang kayu. Bahagian ini berupa jaringan lunak yang agak kering dan terkadang berongga kecil. Empulur tersusun dari sel-sel prankimia dan merupakan pusat dari batang tumbuhan berkayu. Sel-sel jaringan empulur aktif yang dinamakan primular kebanyakan terdapat di bahagian terluar dengan bentuk yang berbeza-beza. Pada pohon tumbuhan berkayu dapat pula ditemukan sisa-sisa empulur yang disebut jari-jari empulur dan nampak sebagai nokta. Pada penampang rang signal batang yang menembus kayu. Jaringan empulur muda biasanya berwarna putih atau coklat pucat dan berubah menjadi gelap ketika tumbuhan telah dewasa. Cincin pertumbuhan adalah pola-pola konsentrik yang terbentuk lingkaran melintang kayu. Cincin pada batang pohon terbentuk kerana adanya perbezaan musim yang dialami pohon ketika tumbuh. Pohon akan tumbuh dengan cepat dan lambat pada period tertentu sehingga berpengaruh terhadap diameter pohon. Pada bahagian tengah cincin pertumbuhan kayu adalah tahap awal pohon yang masih mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Sehingga pada bahagian tengah kayu tersebut memiliki massa jenis atau kekerasan yang rendah dibanding cincin kayu terkeluar. Kayu teras adalah kayu yang terbentuk lebih awal, telah mati dan tidak mengalami perkembangan.
hardwood atau kayu teras tidak memiliki jaringan. Meskipun sudah dianggap mati, kayu teras masih memberikan respon terhadap organisme yang menyerang kayu. Bahagian kayu ini dianggap bukan merupakan komponen utama kayu, sebab jika kayu teras telah membusuk, seringkali pohon tetap dapat tumbuh. Sapwood atau elbanum merupakan nama lain dari kayu gubal. Kayu gubal terletak pada bahagian tepi luar pohon dan masih hidup ataupun tumbuh. Pada mulanya, semua kayu adalah kayu gubal yang mati dan membentuk kayu teras. Pada bahagian kayu ini terdapat pembuluh yang menyimpan air dan mengangkut air dari akar ke daun pada pohon yang memiliki banyak daun. Maka volume kayu besar semakin besar. Bagian kayu ini lebih tebal pada bagian atas pohon, namun volumenya tetap sama dengan bahagian bawah. Mata kayu atau knot merupakan bahagian kayu yang menjadi awal percabangan ataupun kuncupan yang doman. Terdapatnya mata kayu pada sebuah pohon mempengaruhi kualitas kayu, baik positif maupun negatif. Kayu yang memiliki mata kayu tidak sesuai untuk pembinaan kerana kekuatan kayu akan menurun. Namun dari sudut pandang seni, mata kayu dapat meningkatkan nilai seni. Setiap spesies pohon yang menghasilkan kayu memiliki sifat-sifat tersendiri. Kerapatan atau densitas kayu adalah hal yang menentukan kekuatan atau kekerasan sesebuah kayu. Misalnya kayu mahoni dan jati yang memiliki kerapatan sedang hingga tinggi, sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan furniture dan konstruksi bangunan. Namun, berbeda dengan kayu dadap dan kapuk atau randu yang memiliki kerapatan rendah sehingga hanya sesuai untuk keperluan ringan seperti bergisting yang tidak memerlukan kekuatan tinggi dan keawetan yang tahan lama. Akan tetapi, pengertian kayu keras hardwood dan kayu lunak softwood lebih dikaitkan kepada kelompok genus tanaman yang menghasilkan kayu. Pertama, kayu keras dihasilkan oleh jenis-jenis pohon yang memiliki daun lebar atau dikotil. Kedua, kayu keras dihasilkan dari jenis-jenis pohon yang memiliki daun jarum atau conifer. Jika berdasarkan teori tersebut, maka pada kenyataannya terkadang ditemukan jenis-jenis kayu keras dari pohon tertentu yang memiliki kerapatan rendah atau lebih lunak dibandingkan jenis-jenis kayu lunak yang memiliki kerapatan tinggi. Masing-masing kayu mempunyai sifat fisik yang berbeda-beda. Sifat-sifat ini pada akhirnya akan menentukan kualitas, fungsi dan nilai jual kayu tersebut. Misalnya, kayu yang masuk kategori lunak akan lebih sesuai digunakan untuk bahan kertas kerana mudah untuk diolah atau dihancurkan. Sedangkan kayu yang bersifat keras sesuai digunakan untuk tiang bangunan. Selain itu, terdapat mata kayu, warna dan serat kayu juga berpengaruh terhadap nilai jual atau nilai seni kayu. Setiap kayu dari pohon yang sama spesiesnya pun memiliki sifat fisik yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi pohon tumbuh, kandungan nutrisi dalam tanah, cuaca atau iklim daerah, dan lain sebagainya. Berat sebuah kayu dipengaruhi oleh jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif pada kayu tersebut. Berat kayu berbanding lurus dengan berat jenisnya. Contohnya, pada kayu balsa memiliki berat jenis 0,2 dan kayu nani memiliki berat jenis
1.28. Semakin tinggi berat jenis kayu, maka pohon kayu juga akan semakin berat. Ketahanan kayu terhadap lingkungan dan serangan perusak seperti jamur, semut, dan rayap dipengaruhi oleh zat ekstraktif yang terkandung dalam kayu. Zat ekstraktif pada kayu tersebut merupakan racun bagi hama kayu. Zat-zat tersebut terbentuk ketika kayu gubal berubah menjadi kayu teras. Oleh karena itu, kayu teras lebih awet dan keras dibandingkan kayu gubal. Masing-masing kayu memiliki warna dan corak tersendiri. Warna tersebut dihasilkan oleh zat pengisian warna kayu. Serat atau tekstur kayu adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Berdasarkan teksturnya, kayu digolongkan menjadi beberapa tekstur, antara lain tekstur halus seperti kayu giam dan kulim, tekstur sedang seperti jati dan sonokeling, dan tekstur kasar seperti kempas dan meranti. Arah sel-sel kayu terhadap sumbu batang menentukan arah serat kayu. Arah serat kayu dibagi menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serat berpilin, dan serat diagonal dan atau miring. Merupakan kesan atau rasa raba yang didapat ketika kayu disentuh. Kesan yang ditimbulkan dari jenis-jenis kayu berbeda-beda, seperti kasar, halus, licin, dingin, berminyak, dan lainnya. Kesan raba dipengaruhi oleh tekstur kayu, kadar air, kadar zat ekstraktif, dan sebuah kayu. Kayu memiliki aroma serta rasa yang berbeda-beda dan dapat segera hilang jika terlalu lama disimpan di udara terbuka. Misalnya, kayu jati yang memiliki bau zat penyamak, kayu kulim yang berbau bawang, dan kayu kamper berbau seperti kapur barus. Pemilihan kayu untuk fungsi dekoratif dipengaruhi oleh warna, arah serat, tekstur, dan pemunculan riap-riap tumbuhan pada pola-pola tertentu. Setiap kayu memiliki pori-pori yang dapat menyerap dan melepaskan air. Semakin lembab udara sekitar, maka makin tinggi kelembapan kayu hingga mencapai keseimbangan dengan lingkungannya. Ketika kayu memiliki kelembapan yang sama dengan kelembapan udara lingkungannya, maka hal ini disebut kandungan air keseimbangan, EMC, Equilibrium Moisture Content. Ternyata kayu memiliki respon tertentu terhadap suara, yaitu sifat akustik yang merupakan kemampuan kayu untuk meneruskan suara dengan berkaitan dengan elastisitas kayu. Sifat resonasi yaitu sifat kayu yang ikut bergetar ketika terkena gelombang suara. Jenis kayu ini banyak digunakan untuk membuat alat muzik seperti gitar dan biola karena menghasilkan kualitas nada yang baik. Secara umum, kayu memiliki sifat isolator atau sulit untuk menghantar panas. Pemilihan kayu dengan daya hantar panas yang rendah diperlukan dalam pembuatan barang-barang berhubung dengan panas secara langsung. Kayu merupakan penghantar listrik yang buruk karena daya hantar kayu tersebut dipengaruhi oleh kadar air kayu. Kayu yang memiliki kadar air 0% adalah kayu yang baik sebagai sekat listrik. Namun, semakin tinggi kadar air dalam kayu atau kayu basah, maka dapat menghantarkan daya listrik akibat air yang dikandungnya. Sifat mekanik adalah kemampuan kayu untuk menahan muatan atau gaya dari luar, atau disebut kekuatan kayu. Muatan dari luar yang dimaksudkan adalah gaya-gaya di luar benda yang cenderung mengubah bentuk dan besar benda tersebut.
Selain air, kayu juga mengandung komponen kimia seperti selosa, hemiselosa, lignin, dan zat ekstraktif. Ketiga senyawa tersebut jika bergabung dinamakan lignus selosa. Komponen kimia yang terdapat dalam kayu memiliki peranan penting kerana akan menentukan kegunaan jenis kayu, menentukan ketahanan kayu terhadap jamur dan serangga, dan menentukan teknik pengerjaan kayu. Kayu memiliki komposisi unsur kimia sebagai berikut: karbon 50%, hidrogen 6%, nitrogen 0,4% hingga 0,10%, abu 0,20% hingga 0,50%, dan sisanya adalah oksigen. Selosa adalah bahan kristalin yang berguna untuk membangun dinding sel, sedangkan lignin adalah unsur kayu non-karbohidrat yang tidak berstruktur, letaknya pada lamela tengah dan dinding primer. Kadar lignin pada kayu gubal lebih tinggi daripada kayu teras, namun sebaliknya kadar selosa kayu gubal lebih rendah daripada kayu teras. Hemiselosa adalah pentosa yang terhubung tidak beraturan dan terdapat pada tumbuhan berdaun lebar sebesar 20% serta 30% di konfir. Zat ini juga sebagai bahan terbentuknya dinding sel serta menjadi zat cadangan. Dalam kayu juga terdapat senyawa ekstraaktif yang jenis dan jumlahnya tergantung spesies pohon. Senyawa ini berupa asam lemak, rasin, lilin, dan terpena. Fungsinya adalah melindungi batang kayu dari hama seperti jamur dan serangga kayu, sehingga mempengaruhi keawetan, warna, bau, dan rasa setiap kayu. Masih banyak kegunaan kayu yang lain dalam kehidupan sekitar kita. Bahkan jika kita amati lingkungan sekitar, kita tidak dapat lepas dari pemanfaatan kayu sebagai salah satu hasil kekayaan hutan.